Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wigena, mahasiswa kelas D, Prodi Manajemen dengan NPM 111211308. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5, dengan judul Tipe Customer Relationship Management. Tugas ini saya buat untuk mengikuti UAS semester ganjil mata kuliah CRM. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Izin untuk share screen. Di sini ada pengertian CRM. CRM adalah strategi organisasi atau perusahaan untuk menjaga loyalitas dan mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara mengakomodasi kebutuhan serta perubahan internal dan eksternal organisasi dan perusahaan. CRM ini merupakan pendekatan bisnis yang mempelajari interaksi antara konsumen dan perusahaan untuk mengelola, lalu memahami, serta memperkuat hubungan, lalu penggunaan teknologi informasi, serta strategi bisnis sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa konsep-konsep CRM itu melibatkan beberapa fase. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Ini adalah interaksi langsung dengan pelanggan. Lalu ada catatan manual dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Lalu di sini juga ada kelebihannya, interaksi langsung namun sulit karena upayanya manual. Lalu di sini ada CRM komputerisasi. Ini adalah perkembangan teknologi komputer membawa solusi perangkat lunak. Lalu ada gabungan informasi dari berbagai departemen yang pemahamannya menyeluruh. Lalu ada CRM berbasis cloud. Pindah ke model berbasis cloud seiring kemajuan internet. Lalu ada kemudahan akses data kapanpun, dimanapun, dan bisa diimplementasikan lebih rendah. Lalu CRM analitik dan kecerdasan buatan, integrasi kecerdasan buatan dan analitik dalam tren saat ini. Lalu bisa memprediksi kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman secara personal. Lalu ada fokus CRM, ini mengumpulkan, lalu menganalisis, dan mengelola informasi pelanggan agar suatu perusahaan dapat hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Itu mencerminkan pendekatan holistik terhadap pelayan pelanggan dengan fokus pada kualitas pengalaman, lalu kecepatan, personalisasi, dan referensi. Lalu pendekatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat antara bisnis dan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan juga, dan pada gilirannya membangun loyalitas pelanggan. Lalu ruang lingkupnya itu mempelajari mengenai cara meningkatkan pengalaman pelanggan dan dalam keseluruhan. Secara keseluruhan itu penggunaan CRM dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan, lalu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan membangun loyalitas pelanggan. Di sini ada tipe-tipe CRM yang sering digunakan juga. Yang pertama adalah on-premise CRM. Ini adalah dikembangkan dan dikerjakan di dalam sistem informasi lokal atau server pribadi perusahaan. Lalu investasi waktu yang besar, namun memberikan kontrol total atas data dan sistem. Lalu di sini ada cloud CRM. Ini dikembangkan dan dikerjakan pada cloud computing. Lalu akses dari mana saja, memanajerkan data pelanggan secara bersamaan.
Di sini juga ada kelebihannya. Kelebihannya itu mengurangi biaya investasi, akses datanya dari mana saja, lalu kemudahan pengupdatean dari pemantauan sistem. CRM itu memiliki beberapa aspek utama. Yang pertama adalah proses. Ini adalah posisi perusahaan yang terlibat dalam customer relationship serta pemasaran layanan pasar dan penjualan. Lalu di sini ada teknologi. Ini mendukung proses dalam manajemen hubungan dengan pelanggan serta dalam sistem basis data, analitik dan aplikasi mobile. Lalu di sini ada karyawan. Karyawan ini berfungsi sebagai orang yang mampu mengatur CRM. Lalu di sini ada manfaat CRM. Yang poin pertama, dapat membantu dalam mengumpulkan data pelanggan dari berbagai saluran komunikasi seperti web, email, telepon, chat, dan media sosial. Lalu di poin kedua, membangun para staf penjualan menutup lebih banyak transaksi kapan saja dan di mana saja. Lalu di poin ketiga, itu menghasilkan prospek baru, menjalankan kampanye pemasaran, email bertarget, membandingkan belanja iklan dengan pendapatan penjualan, dan mendapatkan ROI maksimum untuk mengeluarkan pemasaran. Lalu di sini ada komponen customer relationship. Yang pertama adalah manajemen, itu pengelolaan data para pelanggan, memproses dan sumber daya pada perusahaan secara menyeluruh. Lalu di sini ada hubungan atau relationship. Ini proses manajemen hubungan pelanggan yang efektif seperti menangani keluhan, lalu memantau umpan balik pelanggan dan mengelola program loyalitas. Lalu di sini ada pelanggan atau customer. Perusahaan mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis data pelanggan yang relevan seperti riwayat pembelian, lalu preferensi dan interaksi sebelumnya. Lalu tipe-tipe CRM itu sendiri, yang pertama di sini ada CRM operasional, yaitu berfokus pada penggunaan otomatisasi untuk mengelola proses bisnis yang terkait dengan layanan pelanggan. Lalu di sini ada CRM analitis, yaitu pengumpulan dan analisis data pelanggan, lalu membantu bisnis membuat keputusan berdasarkan fakta, wawasan, berdasarkan data. Lalu di sini ada CRM kolaboratif, membantu bisnis mengintegrasikan komunikasi saat mereka berupaya mencapai transaksi bisnis yang sukses. Lalu di sini ada CRM strategis, yaitu pendekatan bisnis yang mengintegrasikan proses, sumber daya manusia, dan teknologi yang berfokus pada strategi bisnis secara keseluruhan dan mengintegrasi CRM di seluruh organisasi. Lalu di sini ada CRM campaign management. Ini adalah perencanaan, lalu pengelolaan dan pelacakan kampanye pemasaran. Lalu ada e-commerce CRM, mengelola transaksi online dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam konteks e-commerce. Lalu di slide selanjutnya ada contoh penggunaan CRM untuk bisnis. Di sini ada autoresponder yang konsisten. Ini adalah respon cepat terhadap pelanggan melalui otomatisasi. Lalu di sini ada aktifkan analisis data. Aktifkan analisis bisnis. Ini adalah pengolahan big data untuk identifikasi masalah dan tren, lalu melacak aktivitas pelanggan dan kampanye aktivitas. Ini adalah memonitor aktivitas pelanggan dan keberhasilan kampanye.
Lalu ada juga integritas beberapa aplikasi. Ini menghubungkan email, lalu telepon, kalender, dan laporan dalam suatu sistem. Lalu di sini ada survei perusahaan, lakukan survei terhadap perusahaan. Survei perusahaan ini menggabungkan fitur data, lalu otomatisasi CRM dengan survei untuk strategi pemasaran. Kesimpulannya adalah penggunaan CRM ini membantu bisnis dan mengoptimalkan manajemen hubungan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung keputusan strategis. Lalu di sini ada kesimpulan, bisnis pada umumnya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, namun permintaan akan sistem CRM semakin meningkat. Sistem CRM itu memberikan perspektif yang lebih baik terhadap bisnis. Mulailah dengan penjualan, lalu layanan pelanggan, lalu pengembangan bisnis, lalu ada perekrutan juga, ada pemasaran juga, atau area lain dari bisnis Anda. Ini adalah cara terbaik untuk mengelola kontak dan hubungan internal dan eksternal yang membuat perusahaan Anda sukses, lalu menargetkan dan mengukur kebutuhan periklanan, lalu pelaporan, dan CRM juga harus menjadi prioritas. Sebagai sebuah perusahaan digital, kami memiliki beragam strategi periklanan seluruh untuk memberikan hasil yang lebih baik dan terukur. Sejak tahun 2015, kami juga telah membantu ratusan mitra bisnis kami untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka dengan layanan periklanan, lalu promosi kami, contohnya termasuk penyebaran pesan, lalu iklan bertarget, LBA, dan media sosial. Eh, Baik, sebagai saran dari kami, sistem komputer sebagai saran perusahaan, sebagai saran ini adalah perusahaan pemasaran digital dapat meningkatkan integrasi CRM dengan layanan periklanan seluler, fokus pada analitis data, serta mendalam, lalu personalisasi pesan iklan, dan segmentasi pelanggan yang tepat akan meningkatkan hasil kampanye keamanan. Data harus dijaga dengan baik dan perusahaan dapat menjajaki kemitraan strategis untuk mendapat pertumbuhan yang berkelanjutan. Penting juga untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan strategi bisnis. Lalu melibatkan pelanggan juga secara aktif, memberikan layanan yang responsif, dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan harapan saran-saran tersebut, perusahaan dapat mencapai strategi antara manajemen hubungan pelanggan dan promosi melalui periklanan seluler, membawa dampak positif pada pertumbuhan dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih.